struktural berbasis varian. Yang kedua adalah memberikan kerangka, ya, kerangka kematangan ISA model MM-ISA. Yang kemudian yang ketiga, dari sudut pandang praktis, berdasarkan hasil dari model hubungan, jika kita mengidentifikasi penilaian risiko yang kuat melalui metodologi dokumentasi dan hasil yang dapat diandalkan, kita dapat mengharapkan tingkat ISA yang lebih tinggi. Kemudian kesimpulan yang keempat, jika ada struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, dengan tanggung jawab yang jelas, hal ini akan mendukung pengaitan mekanisme manajemen risiko dengan tingkat information security awareness. Kemudian yang kelima, hubungan antara struktur organisasi dan tingkat kematangan ISA didukung oleh aktivitas ISA di mana peningkatan tingkat tindakan kesadaran memperkuat struktur organisasi melalui praktik-praktik terbaik yang dipelajari oleh staf. Yang keenam adalah untuk meningkatkan tingkat ISA, organisasi harus memperkenalkan kontrol yang mendukung mekanisme manajemen risiko, misalnya pengenalan dan pengoperasian manajemen risiko, prosedur manajemen risiko. Selain itu, memperkuat peran organisasi keamanan informasi dalam struktur organisasi adalah efektif. Hal ini dapat memberikan dampak yang terukur pada pelatihan staf atau karyawan yang sistematis dan terarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi dan review artikel Information Security Awareness Maturity di sore hari ini. Eh, Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, saya persilakan. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian menanggapi paper dari Emerald ya, Pak Isan ya. Iya, benar, Prof. Emerald berkaitan dengan tingkat kematangan sistem informasi ya, dengan model ISA ya. Silakan. Ya, izin sebelumnya jika nanti saya terlempar keluar mungkin karena di Jakarta hujan lebat, hujan deras, jadi nanti bisa jadi mungkin ada sesuatu. Mohon informasinya nanti di melalui WA aja. Silakan kawan-kawan, mungkin Ya, bisa silakan Pak Ibu. dimulai. Ya, silakan. Ada? Izin, Prof. Ya, silakan Bu Eli ya. Iya. Nah, Bang Isan, itu kan tentang apa namanya tingkat kematangan itu kan, Bang. Tingkat kematangan Ya, risiko berarti itu ya, Bang ya. ini tingkat kematangan bukan risikonya sih sebenarnya, tapi adalah security awareness-nya di Oh, security information awareness. security awareness. Kaitannya adalah di manajemen risikonya terkait IT. Gitu, Kak. Oh, jadi itu kan tingkat kematangan berarti sistem informasinya ya, Bang. Ya, benar. Nah, di sana itu kan ada mekanisme manajemen risiko. Terus ada struktur organisasi sama struktur apa tadi Bang? ISA maturity, organizational structure, in- information security awareness, dan risk management mechanism. Oh, nah ini penelitiannya eh, kuantitatif ya Bang ya? Ya, kuantitatif, tapi ada kualitatifnya juga sih ini karena tadi di dalam apa namanya di dalam pendahuluan eh, dilakukan juga melalui gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Sorry, Berarti kombinasi ya Bang. Nah, kombinasi. eh, yang dikuantitatifkan dan dikualitatifkan itu kan pasti ada apa namanya indikator ya. Kalau yang kualitatif berarti kan dimensi. Yang kuantitatifnya berarti kan indikator gitu ya Bang. Iya, iya Nah, benar, Mbak. nah, yang mau kutanyain, eh
indikator dari masing-masing variabel tadi itu gimana cara ngukurnya ya Bang? Kemudian dimensinya itu karena dia kan kombinasi ya Bang. Berarti kalau kombinasi itu kan ada, kalau yang dikualitatif kan pasti kan ada dimensi yang digunakan. Nah itu gimana ya Bang? Ya kalau izin Kak Eli, nanti mungkin kawan-kawan yang bisa bantu untuk diskusi terkait dengan ini ya. Kalau dia terkait dengan konstruknya itu memang ada empat ya. Ya, yang pertama itu terkait dengan organizational structure, risk management atau manajemen risiko, dan eh, apa ya, information system awareness ya, security awareness. Nah, jadi di sini eh, dengan menggunakan software apa ya, apa ya namanya tadi ya, dia melakukan analisis least square juga sih Kak, Kak, dalam melakukan apa namanya pengukurannya menggunakan software, eh, kalau tidak salah tadi ini ya, sorry, Adanko ya, software Adanko, tapi menggunakan dia metodenya tetap melakukan regresi apa ya, least square ya. Saya tadi belum melihat, sebenarnya saya belum melihat secara clear ya, tapi mungkin nanti teman-teman, sorry saya belum share di grup ya, terkait dengan artikel yang ada. Kalau saya melihat sebenarnya eh, apa ya, untuk struktur organisasi dan risk management serta kesadaran dari information security ini itu mempengaruhi eh, tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan di sini sebenarnya ada ukurannya. Sama seperti kalau di risk management untuk melihat sejauh mana implementasi manajemen risiko itu di satu korporasi atau organisasi itu ada indikator-indikatornya. Nah, ini indikator sebentar. Indikator yang dimaksud di sini ya, kalau di model yang dipropos oleh si peneliti, ketika dia eh, ISA dipraktekkan, sorry, ISA, praktek ISA tidak Hmm. secara eksis, dan kemudian ada kontrol supporting knowledge di sini tidak ada kontrol, kemudian supporting attitude-nya atau sikapnya tidak disupport, kemudian audit evidence-nya tidak ada, dia ada di level satu ya, Hmm. ada di level satu. Kemudian secara compliance fokus atau kepatuhan eh, dijelaskan di level apa namanya, di brief description of levelnya, is a program already exists but is designed primarily to meet a specific compliance or audit. Jadi intinya sebenarnya ketika indikator-indikator ini terpenuhi di level apa, itu yang menjadi penilaian ataupun cara mengukurnya selain metode kuantifikasinya. Nah, mungkin itu yang mulai dari non-existent, kemudian compliance, fokus, promoting awareness. Jadi dia ketika dia dianggap non-existent, berarti keempat indikator ini atau keempat deskripsi yang ingin dilihat, eh, baik secara evidence, baik secara mungkin apa ya, apa, by dokumen, by ataupun dia ada tadi literatur, kemudian dia wawancara ya, itu eh, bisa menunjukkan di level mana tingkat maturitasnya. Apa di level satu, 2, 3, 4, atau di 5. Seperti itu, Kylie. Iya, ini kan judulnya bagus nih Bang. Bagus Ya, untuk diadopsi. Jadi kan kalau saya tengok ini apa ya, masih masih sangat baru. Jadi betul. Kalau dia dilihat, sorry, tadi ada saya melihat membacanya ya, kalau dia si kita cari di jurnal Scopus itu paling hmm, cuma satu ya, kalau nggak salah satu yang, atau sedikit sekali, paling sedikit sekali jurnal-jurnal yang memuat ini. Jadi memang terkait maturitas yang konstruk ini, dia memang apa namanya, novelty-nya yang disampaikan di sini terkait dengan modelnya ya.
terkait dengan modelnya. Model model MMISA yang di apa namanya disajikan di artikel ini atau di penelitian ini menggunakan eh, moderasi ya. Ini ada beberapa ada moderasi juga di sini. Itu dia menurut mereka inilah novelty-nya ya. Kalau saya tidak salah membacanya, saya mungkin akan menyatakan itu adalah novelty dari penelitian ini. Itu Kak. Saya rasa sih ketika untuk penelitian berikutnya memang eh, apa ya sangat sangat baik ya. Kenapa? Karena Iya. security awareness ini bukan bukan baru ya, tapi penelitian ini memang sebenarnya sudah banyak. Namun mungkin untuk melihat tingkat maturitasnya itu eh, tidak terlalu tidak terlalu concern ya teman-teman yang mungkin meneliti, yang peneliti-peneliti sebelumnya. Tapi namun mungkin saran yang disampaikan oleh si peneliti sih karena ini hanya lingkup penelitiannya ada di Hungaria, dia menyarankan ini bisa dilakukan di negara lain di luar Hungaria. Kemudian karena ada keterbatasan ukuran ya, ukuran di sini adalah mungkin ukuran apa ya, ukuran organisasi dan komposisi data yang diperoleh ya, mungkin itu juga menjadi salah satu keterbatasan karena memang kalau di saat ini di sektor keuangan dan sektor kesehatan misalnya dia menyarankan malah keuangan dan sektor kesehatan itu dilakukan penelitian. Tapi saya heran juga ya, masa penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak ada yang menyentuh menyentuh sektor keuangan ya, sektor keuangan ataupun sektor kesehatan. Mungkin di tahun si peneliti melakukan penelitian ini, dia tidak menemukan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Tetapi kalau saat ini sih, apalagi dengan kondisi apa ya di tahun 2023 kemarin ya, di tahun ini ada terkait dengan kejadian kalau sama-sama mungkin kita bisa ketahui bersama ada satu perbankan yang eh, apa ya cyber security-nya terganggu ya sehingga menyebabkan operasionalnya eh, bisa berdampak pada aktivitas operasional perbankannya. Mungkin kalau Bang Faisal pasti tahu ya Bang, bank apa ya. Ini sama-sama udah di berita juga Bank Syariah Indonesia ya kalau nggak salah. Itu Kak Eli. Jadi kaitannya dengan audit saya juga belum melihat sih bisa bisa juga dimasukkan sebenarnya di sini indikatornya itu auditnya di sini Untuk ngukur security. maturitasnya itu, Bang. Iya, di Mm-mm. sini sih di audit evidence-nya sih paling. Iya. Tapi maksud 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 eh, maksud saya mungkin gini Kak. Kalau saya ngusulin gini, kalau kebetulan kan risk manajemen itu kan ada di level second line ya, second line itu di pihak kedua ya. Sementara first line-nya ini adalah teman-teman di IT ya yang menjalankan atau memaintain terkait dengan teknologi informationnya. Eh, Mungkin ada penggunanya juga, ya penggunanya kan bukan hanya TI ya, tetapi eh, bisa saja misalnya divisi atau departemen yang menjalankan aktivitas operasionalnya menggunakan sarana teknologi information, yaitu nah kalau di audit sendiri, audit audit evidence-nya ini pastinya eh, mengenal apa namanya yang di dalam modelnya ini lebih kepada audit evidence IT ya kalau saya lihat ya terkait dengan apa namanya information security awareness-nya. Tetapi kenapa saya belum lihat sih di sini ada kalau trainer apa ya pengalaman ya mungkin pengalaman pengalaman bisa menjadi salah satu apa juga ya salah satu indikator yang mungkin bisa ditambahkan di sini. Tapi saya tadi mungkin apakah saya terlewat atau tidak untuk melihat ada pengalaman dalam proses melihat tingkat kematangan dari information system ini. Mungkin izin saya nanti coba share di grup ya sebentar. Silakan mungkin itu Kak Eli yang bisa saya Ya, eh, makasih. jawab diskusinya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain.
Boleh, Prof. Ya Pak, Maf'ul. Pak Mahfud ya. Silakan Bang Mahfud. Eh, Bang Isan, kalau kita lihat tadi hipotesanya itu sampai 9 ya, yang tadi di slide hipotesanya. Tapi di kerangka konsepnya itu saya lihat kok cuma 5 ya. Apakah hipotesa harus tetap harus nampak ya di kerangka konsep atau tidak ya gitu ya? Ya, sebentar Bang. Sepertinya sih harusnya 9 ya. Bentar. Ada eh, ya ini seperti terlihat di layar ya. Kalau kerangka Nah, konsep ini memang ambil ya, saya ambil di sini untuk meyakinkan bahwasanya hipotesis itu memang ada. Kalau saya lihat gini ya Bang, risk management H1 risk management mechanism terhadap organizational structure ya. Kemudian H2 risk management mechanism terhadap ini ya information security awareness. Kemudian risk management mechanism ke information security awareness maturity-nya. Kemudian risk management sorry, organizational structure ke information security awareness, dan organizational structure ke information security awareness, serta information security awareness itu ke information security awareness maturity ya. Nah, kalau yang ini baru 6 ya. Ini iya, sembilannya dari sini Bang. Risk management mechanism terhadap ISA maturity-nya. tidak Kemudian melalui ya. ya, Tidak ini melalui. ini moderating sih Oh, gitu. Tapi Y-nya itu information security awareness sih, Bang. Sorry, maturity. Ya, information security awareness maturity yang di ya, yang dilihat untuk Y-nya. itu ya. 7, 8, 9 juga sama ya. Oke, oke, Ya, oke. baik, mungkin itu teman-teman yang lain mungkin ada yang Udah, lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Ihsan, mau nanya, Iya, silakan Bang Faisal. Sebenarnya ini, eh, sangat related ya dengan Bang Faisal di perbankan sebenarnya. iya, maksudnya dari perspektif apa dari manajemen risikonya, Pak Ihsan. Apakah terkait apa manajemen risiko apa ya dia sebutkan? Apakah khusus spesifik terkait perbankan? Apakah dalam penelitiannya itu nanti setelah kalau yang perbankan dimensinya itu apa ya? Apakah muncul satu risiko gitu ya? Ada sih yang harus dikelola gitu. Ya, Gitu Bang Ihsan. Kan Mas. risiko ada 8 nih kalau terkait perbankan kan. Apakah dia rekomendasikan 9 gitu? Satu ya risiko ya. eh, izin mungkin ini ya yang saya bisa tangkap pertama, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau di sisi perbankan malah bukan eh, ini penelitiannya bukan di sisi perbankan Bang Faisal. Mohon izin. Kenapa? Karena sarannya adalah aplikasi dan penyesuaian model ISA untuk beberapa industri yang sangat sensitif terhadap privasi seperti keuangan. Malah sebenarnya ini yang belum disentuh. Di keterbatasan penelitiannya itu organisasinya tidak disebutkan di mana ya, tetapi apa namanya disarankan untuk melakukan eh, penyesuaian aplikasi atau model ini untuk dilihat di industri sektor keuangan dan sektor kesehatan. Saya melihatnya sektor keuangan ini termasuk salah satunya banking ya, banking sektor seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi saya cuma cuma mengilustrasikan ya, kenapa ini penting ya. Sebenarnya security awareness di perusahaan manapun atau di korporasi manapun atau di organisasi manapun, baik itu di dunia pendidikan sekalipun, itu sangat penting. Kenapa? Karena data yang ada merupakan aset. Ya, kalau saya bilang sih data itu merupakan aset. Kalau di perbankan, data nasabah itu menjadi sangat penting ketika itu sampai disalahgunakan, itu akan berpengaruh pada banyak hal. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan dari perbankan, mungkin juga akan kehilangan apa ya, kehilangan aset dari nasabah yang menyimpan investasinya atau aset keuangannya di perbankan. Kenapa saya bilang seperti itu? Information
data yang ada di perusahaan perbankan ya, kita bilang di sektor perbankan, memuat banyak hal yang sangat detail. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuka satu account, pastinya ada data yang ada di dalam elektronik KTP ya, iktp yang harus masuk ke dalam sistem. Eh, Nah, ketika itu sampai bocor, ya bukan hanya informasi apa namanya terkait pribadi saja, tetapi bisa juga terjadinya pe- apa ya potensi pembobolan ya, pembobolan akan aset di situ. Nah, kalau dari sisi manajemen risikonya, Bang, manajemen risiko ini kan sebenarnya sebagai deteksi dini ya, deteksi dini. Mungkin di dalam KOSO ya, di KOSO perbankan atau di perbankan kita gunakan apa ya, Bang? Bang Faisal ya, gunakan Kalau di bank itu dia risikonya risk management. bukan, maksud Kak, saya kalau di perbankan kan itu bukan ISO dan bukan KOSO sih, apa namanya, Pak? kalau Eh, standarnya dia risk management BRMI ya. ya, iya. Dia kalau start manajemen risiko udah basis dia berdasarkan Basel Accord. Iya, maksud saya Dia Basel. ada Nah, adopsinya. sebenarnya kan kalau dia yang diadopsi oleh perbankan itu pakai Basel ya, Bang. Nah, sebenarnya itu juga Ya, Basel itu muncul di tahun 2015 kalau saya salah mungkin koreksi ya, Bang. Itu juga karena pentingnya security ya, security terkait dengan pengamanan informasi baik itu bukan hanya di information sistemnya saja, tetapi hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengelolaan perusahaan dan pelayanan dalam bentuk pengamanan data salah satunya. Nah, kalau saya melihat risk management ini melihat kenapa penting ya terhadap security-nya itu deteksi awalnya adalah bagaimana misalnya eh, apa namanya penyimpanan data itu misalnya berbeda ya, berbeda dengan di tempat asalnya ya. Mungkin ada singkat saya itu di ISO 27001 itu di apa namanya disebutkan bahwasannya tempat penyimpanan data atau cloud data itu ditempatkan di tempat yang berbeda ya, berbeda dari atau jauh dari tempat apa tempat dari perusahaan itu berada. Nah, itu juga penting ya. Kenapa kenapa eh, menjadi salah satu eh, kalau saya lihat penekanan di dalam artikel ini. Risk management itu menjadi deteksi awal sebelum terjadinya masalah. Karena kan risk management, bagaimana mengelola risiko. Mungkin Kak Elis selaku apa ya, selaku auditor ya di saat di organisasi pendidikan pun sebenarnya data-data mahasiswa misalnya ataupun mungkin kalau dia misalnya asetnya berupa mungkin yang sederhana ya soal yang dalam bentuk elektronik kemudian bisa bocor sebelum hari ujian itu juga berpotensi adanya kegaduhan, adanya jual beli data ya itu juga berpotensi untuk diamankan. Nah, sebenarnya information security awareness ini bukan hanya berlaku di perbankan, Bang. Malah tadinya di organisasi Hungaria ini saya bingung juga nih belum ada, saya tidak menemukan di organisasi apa, tidak clear ya. Tapi dia menyarankan untuk dilakukan penelitian ya, penelitian berikutnya di sektor keuangan dan sektor kesehatan. Mungkin saja di sektor kesehatan dan keuangan di Hungaria itu belum dilakukan penelitian terkait dengan maturity model informasi security awareness. Tapi yang saya lihat di sini teman-teman semuanya rekan-rekan apa yang ada di sini, kenapa ada awareness di sini? Berarti sebenarnya memang itu harus dilakukan, ya. Sudah ada mandatori, sudah ada prinsip, sudah ada ketentuan, sudah ada regulasi di satu perusahaan ataupun dalam information security atau information system, tetapi mungkin belum cukup untuk bukan belum cukup ya, belum cukup dan belum belum fully dilakukan. Banyak hal menurut saya yang saya belum lihat di artikel ini. Banyak hal yang terjadi dalam praktek dunia nyata. Yang pertama adalah sumber daya. Ya, sumber daya itu bisa berupa
finansial dalam artian butuh cukup banyak investasi yang harus kita keluarkan untuk membangun infrastruktur pengamanan data. Ya, apakah itu dia dalam bentuk bangunan fisik ataukah mungkin dalam bentuk software? Software ini juga tadi kalau nggak salah software, oh ini itu, sorry, itu softwarenya terkait dengan pengolahan data. Software yang ada yang diperlukan dalam security awareness ini banyak hal ya, ya terkait dengan firewall, kemudian ada terkait dengan misalnya data penggunaan aplikasi SAP yang di perusahaan yang mungkin sudah cukup besar ya. Nah, itu juga SAP itu sendiri eh, butuh pengamanan ya, apakah dalam bentuk konfigurasi data, kemudian sistem akses berjenjang, kemudian apa namanya refresh atau penggantian bukan user ya, passcode dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi penting terkait awareness-nya. Nah, kalau saya lihat mungkin nggak yang jadi apa namanya yang menjadi saran untuk penelitian berikutnya bagi yang ingin melakukan ya mungkin KLI ya KLI terkait dengan audit itu bisa dilakukan mungkin di dunia pendidikan ya, apakah di RIS Maturity Model for Information Security Awareness at University in Indonesia misalnya, Indonesia atau di North Sumatera kan mungkin itu jadi penting juga atau jadi bisa menjadi bahan sih sebenarnya dengan model yang ada. Izin, sorry, saya belum yang berbeda di penelitian ini sesuai dengan yang ada di dalam konstruk propose model yang disampaikan di sini ya, yang non-existent, yang kalau di level 2 compliance fokus, yang ketiga promoting awareness and behavior change, yang ketiga, yang keempat long term sustainment and culture change, dan yang kelima itu robust metric framework. Tapi sekali lagi mungkin karena dalam prakteknya dunia nyata sumber daya baik itu finansial, human, dan tentu saja infrastruktur ya, serta regulasi pemerintah itu penting. Kenapa? Karena teknologi informasi itu bisa diamankan atau di apa namanya dilindungi oleh undang-undang ya, yaitu ITE ya, seperti itu. Itu sih Bang Faisal. Jadi concernnya bukan di Iya, perbankan Bang, tapi malah itu ya. menjadi saran. Makanya Bang Isan, di terkait perbankan, jadi kalau security itu bukan ini ya, bukan hal yang sunat, dia wajib dia Bang Isan. Jadi ketika itu ada channel-channel yang mau kita naikkan seperti mobile application, ATM, internet banking itu memang sebelum itu tayang, sebelum live dia kan ada izinnya dari regulator ya OJK dan Bank Indonesia itu memang mewajibkan dia menggunakan menggunakan security-nya. Nah, yang awareness-nya itu adalah banknya itu menggunakan ini perangkat hardware dan software itu yang mumpuni, terutama software-nya. Software-nya itu memang dia ada ditingkatkan beberapa kali supaya dia dapat menghantam eh, eh, intervensi dari ini hacker ya. Kalau kita, jadi kalau Bang Ican data kawan mau berkunjung ke ruang IT kita itu ada, kalau datanya itu ada sekitar, kalau data server kita itu 50 sampai 40 serangan satu hari. Jadi dia kalau ada masuk serangan dia itu lampu indikatornya hidup di servernya itu. Dia sekitar 50 sampai 60 kali. Nah, yang menjadi masalah awareness ini adalah terkait tadi itu. Kalau boleh Bang Isa tadi lihat tadinya, organization tadi, itu termasuk kepadanya adalah tidak boleh menggunakan sebenarnya laptop atau device-device yang tidak terdaftar ya. IP itu nggak terdaftar. Kenapa? Iya, Karena iya, ketika mereka tadi membuka dokumen dan ketika itu terhubung ke LAN tadi, itu ya sebenarnya root cause kenapa salah satu bank tadi yang Jim tadi ya iya, hampir 1 bulan itu karena itu tadi awareness-nya nggak ada. Jadi pegawainya itu menggunakan dapat menerima data sembarangan gitu. Yang di dalam itu ada memang titipan dari
hacker itu sama kayak PLAPK itu ya. Dia gitu seperti itu juga. Dia dititip di ini di surat gitu, tapi ada file yang memang dia mau mau merusak mau merusak data tadi. Nah itu bang, target awareness-nya seperti itu. Nah terkait ini tadi, saya tadi itu baru rapat terkait manajemen risiko. Ternyata di paparan mereka itu ada satu risiko lagi yang muncul yang baru, namanya risiko cyber. Makanya tadi saya tengok tadi apakah dia menunjukkan satu lagi dimensinya, apa risiko cyber ya. Karena kita juga sepertinya sudah harus menghitung risiko yang muncul dari adanya serangan cyber. Itu Bang Isan. Iya, setuju Bang. Dan ini menghitung risiko cyber ini juga awareness juga. Tadi dari ini ya, dari perspektif organisasi tadi. Nah, ini memang menarik sekali. Kita berkembang terus terkait risiko nih Bang Isan. Iya, setuju Bang. Memang kalau di dalam apa ya praktek kebetulan di BUMN ya yang dikeluarkan untuk RKP 2024 malah ya Bang, itu juga ada terkait dengan cyber security. Jadi memang benar Bang, itu mungkin juga adalah turunan dari kejadian yang tempo hari ya di salah satu bank di Indonesia. Nah, kalau kaitannya tadi apa ya, apa namanya, setuju banget sih, perangkat itu juga penting ya, penting dan menjadi deteksi awal atau potensi terjadinya masalah atau resiko, bukan bukan resiko lagi, tetapi potensi terjadinya masalah. Kenapa? Karena memang penggunaan penggunaan device seperti laptop ataupun mungkin eh, tablet ya, tablet atau sejenisnya, itu tanpa mendaftarkan ID atau IP-nya ya, itu juga berpotensi bisa disalahgunakan atau masuknya tadi ya virus kah atau serangan cyber yang mungkin terjadi. Saya mungkin eh, mengingat sesuatu Bang terkait dengan ini. Di satu apa ya, auditor ya di KAP itu juga mereka punya satu ketentuan, laptop yang digunakan untuk bekerja itu juga hanya terhubung dan bisa mengakses data untuk keperluan kegiatan operasionalnya. Ya, jadi ketika orang lain ingin melakukan browsing ataupun apa, itu nggak bisa dilakukan. Sama juga mungkin Bang Topik ya. Bang Topik ini juga punya sistem keamanan data yang cukup baik ya kalau saya bilang. Kenapa? Ketika Bang Topik mengirimkan file Word saja itu nggak bisa dibuka tuh. Mungkin ternyata rupanya itu adalah hasil dari apa namanya, convert ataupun proses yang melalui laptop kantor yang itu pasti dibatasi hanya kaitannya terkait dengan operasional perusahaan. Nah, itu juga menjadi salah satu security awareness sih. Tapi yang paling penting sebenarnya dari semuanya itu adalah human ya menurut saya. Bukan hanya terkait dengan perangkat-perangkatnya, tetapi ketika humannya punya kemampuan, punya kesadaran, punya iktikat baik dalam melakukan proses bisnis di perusahaan terkait dengan information system, itu potensi terjadinya kecurangan ataupun kebocoran data, rahasia, keuangan, baik apapun itu akan bisa dikendalikan. Itu makanya risk management di situ berfungsi untuk protect di awal, Bang, deteksi di awal. Mungkin itu Bang Faisal dan teman-teman. Ya Bang Isan, mantap Bang Isan, mantap Ya, banget, mantap nih. makasih. Mungkin itu tadi. Jadi kalau saya akhirnya terbuka ini, Mbak Kaeli, teman-teman sekalian. Ada dua. Yang pertama adalah di sektor perbankan. Saya rasa sih udah banyak ya. Tapi yang kedua, sorry, bukan di sektor perbankan. Yang pertama di dunia pendidikan, Kak. Bagaimana mengukur model maturity awareness-nya di dalam di sektor pendidikan, apakah itu di kampus, university. Yang kedua, di kantor akuntan publik. Kenapa? Karena memang mereka punya satu sistem security. Kenapa? Kalau kebocoran data ya hasil audit sampai kepada non klien itu juga akan berpotensi reputasi dan nama baik ya, nama reputasi dari KAP-nya, dan yang kedua reputasi dari kliennya. Mungkin itu jadi salah satu eh, novelty juga nantinya kalau memang belum ada. Itu sih jadi gambaran. Thank you kawan-kawan semuanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Mungkin izin Prof, Oh ya, silakan. Pak
Pak Untuk menambahkan dari experience ya, Pak Joni ya. Silakan experience Bang Joni. ketika proses sertifikasi ISO itu kita melihat bagaimana bagaimana dari pihak auditor itu laptop yang mereka gunakan tuh merek tertentu dan kemudian menggunakan Linux dan hanya bisa membuka sama seperti yang tadi disebutkan Pak Isan juga bahwa eh, hanya bisa mengakses folder khusus mereka saja. Itu semua USB dikunci, kemudian juga email mereka itu semua juga juga download pertama itu adalah teks. Kemudian kalau untuk lampiran semua itu juga juga harus lewat server yang mereka juga server itu dicek ulang kembali gitu. Jadi mungkin untuk yang di best practice di masyarakat sekarang belum sampai ke sana ya, tapi sesuatu yang kemarin berapa tahun lalu kita lihat sekarang secara teoritikal ini udah saya baca di artikel yang disajikan hari ini. Kemudian satu lagi mungkin mau saya tanyakan ini mengenai Robust Framework. Sebenarnya penerapan di Indonesia itu udah sejauh mana dan kesiapan dari mentalitas kita itu gimana? Ada masukan nggak dari Pak Isan? Iya, jujur kalau di Robust Matrix ini memang saya belum terlalu mendalami ya, tetapi memang kalau di apa namanya di description-nya di level ini ya, di ISA program has a robust metric framework to track progress and measure impact. Jadi sebenarnya ini robust metric ini ya itu merupakan salah satu apa ya, salah satu tools yang digunakan untuk melihat tingkat maturitas juga sebenarnya di luar maturitas yang lain. Tapi nanti izin Bang Joni nanti mungkin sama kita pelajarin ya. Mungkin kalau untuk ini saya belum mengenali terlalu dalam untuk ini. Iya, siap-siap. Baik, mungkin Oke. kalau tidak ada lagi izin Prof Ya, baik. supaya mungkin bisa dilanjutkan Bang Maful untuk proses berikutnya. Ya, terima kasih Pak Iksan Rangkuti. Jadi bisa juga ya Bapak itu menjadi bahan untuk replikasi ya, untuk rencana disertasinya ya, nggak ada salahnya juga ya. Baik, berikutnya dipersilakan Pak Mahful. Ya, makasih Prof. Mohon maaf tadi Prof sempat termental. Oh iya, siapa? Sudah nampak ya teman-teman ya? Ya, terlihat Bang. Silakan Bang. Silakan Ini Bang. juga informasi ke Prof nih, judul saya ini pengaruh adopsi teknologi informasi terhadap pelaporan keuangan. Tadi judulnya dengan Bang Ihsan punya, ada informasi security-nya. Jadi artikel kami agak agak mudah mengklopkannya Prof. Jadi tinggal informasi security-nya jadi moderatingnya begitu dia Prof. Oke, artikel ini dari International Journal of Economy and Finance dengan judul The Effect of Informasi Technology Adopsi Financial Reporting Moderating Role of Audit dengan 4 penulis yaitu Ali Husin, Maher Naji Ali, Gazwan Ait Khalid, dan Hakim Kumop Laik. Keempatnya dari 3 dari University of Kufa Irak, yang 1 dari University of Baghdad Irak. Adapun paradigma dalam penelitian ini difokuskan pada integrasi teknologi ke dalam proses pelaporan keuangan khususnya di industri perminyakan Irak. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik seperti kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi dalam pelaporan keuangan, serta peran audit sebagai moderator antara kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan pelaporan keuangan. Penelitian ini juga mengeksplorasi potensi hambatan dan kesulitan dalam menggabungkan teknologi ini ke dalam pelaporan keuangan dan menekankan perlunya memodernisasi proses keuangan dengan alat dan sistem teknologi canggih untuk meningkatkan akurasi,
transparansi dan ketergantungan laporan keuangan. Apakah judul penelitian ini menggambarkan variabel yang diteliti? Judul penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian. Namun, judul tersebut mengindikasikan fokus pada pengaruh adopsi teknologi informasi terhadap pelaporan keuangan pada industri perminyakan di Irak. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan teknologi, dan resiko audit. Tidak disebutkan secara langsung dalam judul. Apakah judul penelitian ini menggambarkan masalah penelitian? Berdasarkan informasi yang diberikan, judul penelitian ini tidak secara eksplisit juga menggambarkan masalah penelitian. Namun, judul tersebut mengindikasikan fokus pada dampak adopsi teknologi informasi terhadap laporan keuangan di industri perminyakan di Irak. Masalah penelitian seperti dijelaskan dalam konten berkisar pada pemahaman dampak dari persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi pada pelaporan keuangan di industri perminyakan Irak, serta pengaruh moderasi risiko audit. Apa saja yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini? Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah perlunya modernisasi proses keuangan dengan perangkat dan sistem teknologi mutakhir untuk meningkatkan akurasi, transparansi, ketergantungan laporan keuangan di industri perminyakan Irak. Hal ini sejalan dengan tren adopsi teknologi yang lebih luas dan dampaknya terhadap berbagai industri, termasuk industri perminyakan, serta semakin pentingnya pelaporan keuangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Apakah dalam penelitian ini terdapat kesenjangan teori, kesenjangan fenomena, dan kesenjangan riset, atau adanya gap? Ya, ada kesenjangan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi pada pelaporan keuangan di industri perminyakan Irak, serta peran moderasi risiko audit. Penelitian ini juga menekankan perlunya modernisasi proses keuangan dengan alat dan sistem teknologi mutakhir untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketergantungan laporan keuangan itu sendiri. Namun, penelitian ini mengakui bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan di negara-negara maju untuk mengevaluasi pengaruh elemen teknologi dalam pelaporan keuangan, dan model ini juga dapat diterapkan pada industri lain seperti manufaktur atau jasa lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian dalam hal perlunya analisis lebih lanjut di negara maju dan industri lain untuk menggeneralisasi temuan dan memahami dampak yang lebih luas dari teknologi pada pelaporan keuangan. Apakah penelitian ini menguraikan secara jelas masalah penelitian yang ingin diselesaikan atau riset problemnya? Ya, penelitian ini dengan jelas menggambarkan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dampak dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi pada pelaporan keuangan industri perminyakan Irak, serta peran moderasi risiko. Hal ini terlihat dari deskripsi variabel dan hubungannya dalam penelitian tersebut. Apakah dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian atau research question-nya? Ya, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi pada laporan keuangan di industri perminyakan Irak, serta peran moderasi risiko audit. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab melalui penggunaan kuesioner survei dan metode analisis data seperti SPAMOS untuk menguji korelasi antar variabel. Adapun dari hipotesis penelitian ini, pertama, hipotesis satunya dampak positif dari persepsi kegunaan dalam pelaporan keuangan. Hipotesis 2, peran positif dari persepsi kemudahan penggunaan dalam pelaporan keuangan. Hipotesis 3-nya, peran positif dari niat perilaku menggunakan teknologi dalam pelaporan keuangan. Hipotesis 4-nya, peran moderasi risiko audit antara persepsi kegunaan dalam pelaporan keuangan. Dan hipotesis 5-nya, peran moderasi risiko audit antara persepsi kemudahan penggunaan dan pelaporan keuangan. Apakah dalam penelitian ini memberikan informasi kebaruan yang ingin diperoleh? Berdasarkan informasi yang diberikan, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai dampak adopsi teknologi informasi terhadap laporan keuangan di industri perminyakan Irak. Penelitian ini secara khusus menguji hubungan antara persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan teknologi, dan risiko audit yang menjelaskan potensi efek moderasi risiko audit terhadap penelitian ini menekankan manfaat dari mengintegrasikan teknologi dalam pelaporan keuangan seperti peningkatan akurasi,
transparansi, dan efisiensi. Sementara juga mengakui tantangan dan keterbatasan yang terkait dengan adopsi teknologi dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan informasi yang berharga dan baru tentang topik tersebut. Apakah dalam penelitian ini memiliki grand theory? Penelitian ini tidak secara eksplisit menyebutkan grand theory, namun penelitian ini berdasarkan pada teknologi, abstraction model, TAM, dan teori plan behavior yang merupakan teori yang diakui secara luas dan pengaruh dalam bidang adopsi teknologi dan niat perilaku. Teori ini memberikan landasan teori yang kuat dalam memahami hubungan antara kegunaan yang dirasakan, kemudian penggunaan yang dirasakan, niat perilaku untuk menggunakan teknologi dan dampak yang terhadap laporan keuangan di industri perminyakan Irak. Oleh karena itu, meskipun grand teori tidak secara eksplisit dinyatakan, penelitian ini berakar kuat pada kerangka kerja teoritis yang sudah mapan. Jadi, TAM dan ini digunakan untuk model teori dan applied teori saja. Apakah dalam penelitian ini mereview beberapa penelitian terdahulu yang sejenis? Ya, penelitian ini mengulas beberapa penelitian yang sebelumnya yang serupa. Penelitian ini mengacu pada penelitian Laras Seati dan kawan, Huang Dekawa, Bui, Noli, Huang, dan Li Hai kawan, Olivia, Marceta, dan Ali dan kawan sebagai sumber untuk mengukur persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan, dan resiko audit. Penelitian tersebut memberikan landasan bagi variabel-variabel dan metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Apakah dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antar variabel secara konseptual? Penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel secara konseptual. Penelitian mengevaluasi validitas diskriminan dan korelasi antar variabel dan menyediakan analisis jalur untuk menunjukkan hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan resiko audit, dan pelaporan keuangan. Penelitian ini juga membahas indeks kecocokan model seperti indeks Tucker-Lewis, DLI, indeks kecocokan komparatif, CFI, root mean square error of approximation, RMCA, untuk menunjukkan kecocokan model. Selain itu, penelitian ini juga meneliti hubungan antar item yang dikenal sebagai validitas konvergen dan memberikan nilai untuk average variance extract, EV, composite reliability, maximum share variance, dan average square share variance untuk menunjukkan korelasi yang signifikan antar item. Apakah dalam penelitian ini menyajikan gambar kerangka konseptual framework-nya? Ya, penelitian ini menyajikan gambar dan kerangka kerja konseptual. Disajikan pada gambar 3 dalam artikel penelitian. Kerangka kerja ini menggambarkan hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan, pelaporan keuangan dan risiko audit. Kerangka kerja tersebut secara visual mewakili model konseptual dan hubungan yang dihipotesiskan antara variabel tersebut. Ini konseptual framework-nya. Apakah dalam penelitian ini menjelaskan upaya pengembangan hipotesis dan pernyataan hipotesisnya? Ya, penelitian tersebut menjelaskan upaya pengembangan hipotesis dan pernyataan. Penelitian ini mengembangkan dan menguji beberapa hipotesis yang berkaitan dengan hubungan antara persepsi kegunaan persepsi, kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan resiko audit, dan pelaporan keuangan di industri perminyakan Irak. Hipotesis-hipotesis tersebut dirumuskan berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan memiliki hubungan baik dengan pelaporan keuangan di industri perminyakan Irak dan risiko audit moderasi secara signifikan antara persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dan pelaporan keuangan mendukung hipotesis yang dirumuskan. Apakah dalam penelitian ini menguraikan waktu, tempat, populasi, dan sampel penelitian? Penelitian ini menjelaskan tentang waktu, tempat, dan penelitian dilakukan di industri perminyakan Irak, dikumpulkan dari Departemen Audit di industri tersebut. Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner survei dan respondennya adalah para auditor yang dipilih dengan menggunakan metode pemilihan acak dasar. Sekitar 544 kuesioner yang dikirimkan dan 299 tanggapan asli yang diterima. Jadi mewakili tingkat respon sekitar 54,96%. Penelitian ini menggunakan SPSS Amos untuk menguji korelasi antara variabel dan menggunakan 3 variabel independen, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan
serta variable moderator yang digunakan sebagai risiko audit, dan variable prediktif yang digunakan sebagai pelaporan keuangan. Apakah dalam penelitian ini menjelaskan definisi operasional variable? Penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan definisi operasional variabelnya, namun penelitian ini memberikan penjelasan rinci tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, termasuk persepsi penggunaan, persepsi kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan, risiko audit, dan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan item-item dari berbagai penelitian yang sudah ada untuk mengukur variabel-variabel tersebut dan dinilai nilai loadingnya, composite reliability, average variance expect, maksimum square varian, dan rata-rata square set varian dihitung untuk menunjukkan korelasi yang signifikan antar item yang menunjukkan operasional variabel. Apakah dalam penelitian menjelaskan skala pengukuran? Penelitian tidak secara eksplisit menjelaskan skala pengukuran yang digunakan untuk variabel-variabelnya, namun penelitian memberikan informasi mengenai item yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian, termasuk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk penggunaan risiko audit, dan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan item-item dari berbagai penelitian yang sudah ada untuk mengukur variabel-variabel tersebut dan nilai loading, composite reliability, average varian, maksimum set, dan rata-rata square set varian dihitung untuk menunjukkan korelasi yang signifikan antar item yang menunjukkan operasional variabel. Apakah dalam penelitian ini menjelaskan teknik pengujian kualitas data? Penelitian tidak secara eksplisit menjelaskan teknik pengujian kualitas data, namun penelitian ini memberikan informasi tentang penelitian model pengukuran, termasuk pemeriksaan hubungan antar variabel dan penerimaan hipotesis berdasarkan hasil. Penelitian ini juga membahas indeks kecocokan model seperti indeks Tucker-Lewis, indeks kecocokan komparatif, dan root mean square error untuk menunjukkan kecocokan modelnya. Ini analisisnya. Nah, apakah dalam penelitian ini menjawab permasalahan diajukan? Ya, penelitian ini membahas masalah yang diangkat dengan memeriksa dampak adopsi teknologi informasi pada pelaporan keuangan di industri perminyakan. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan, niat perilaku untuk menggunakan teknologi, dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan, serta efek moderasi risiko. Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan pengintegrasian teknologi dalam pelaporan keuangan, bertujuan untuk memberikan panduan bagi para regulator dalam mengembangkan undang-undang pelaporan keuangan yang efektif dengan mengadopsi teknologi informasi dan mengurangi risiko audit. Oleh karena itu, penelitian ini langsung membahas isu yang diangkat mengenai dampak adopsi teknologi informasi terhadap pelaporan keuangan di industri perminyakan Irak. Apakah dalam penelitian ini menjelaskan poin-poin temuan di penelitian? Penelitian ini menjelaskan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat perilaku untuk menggunakan memiliki hubungan yang baik dengan pelaporan keuangan dalam bisnis perminyakan Irak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko audit moderasi secara signifikan antara persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan pelaporan penggunaan di industri perminyakan Irak. Penelitian ini menerima hipotesis H1, H2, H3, H4, dan H5 berdasarkan analisis jalur. Apakah dalam penelitian ini menyampaikan keterbatasan penelitian? Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan yang dapat diatasi di masa depan. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antar utilitas yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dilaporkan, dan niat perilaku dalam pelaporan keuangan. Namun, penelitian ini tidak menyelidiki penerimaan pengguna, kompatibilitas yang dirasakan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada industri perminyakan di Irak, dan temuan-temuannya mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada industri atau negara lain. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi faktor-faktor ini untuk menjernalisasi temuan-temuan ini dalam konteks lainnya. Apakah dalam penelitian memberikan saran sesuai keterbatasan penelitian? Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan yang dapat diatasi di masa depan. Penelitian ini menyarankan agar analisis lebih lanjut dapat dilakukan di negara maju untuk mengevaluasi pengaruh elemen-elemen teknologi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, model yang diusulkan dalam penelitian ini dapat diterapkan pada industri lain seperti manufaktur atau jasa untuk menilai kemampuan generalisasinya. Para penulis juga merekomendasi untuk mengeksplorasi penerimaan pengguna,
kompatibilitas yang dirasakan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi informasi dalam pelaporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik tersebut. Demikian, Prof, yang dapat kami terima sampaikan. kasih Pak Mahful. Ya, itulah Bapak Ibu ya presentasi terakhir ya dari Pak Mahful. Silakan, ada yang menanggapi, Pak Ibu? Ya, jadi silakan ya, ada Pak. Izin Bang Topik, Ya, terkait grand teorinya tadi itu eh, ini ya, THM ya, Bang Topik. Tapi kok jauh apa ya? Grand teorinya memang kalau ada persipnya itu dia memang lebih ke ini, ke teori acceptance model tadi dari Fred Davis, karena ada persip persip usefulness dan persip persip is of use gitu ya. Tapi dia dapatkan ini. Boleh tahu Pak Topik peneliti terdahulunya siapa yang terakhir ini? peneliti pendahuluannya ya, kita buka ya sebentar Iya. ya, artikel aslinya ya. Ada Ashraf 2020, Bang, di literatur review-nya. Kalau artikelnya itu tahun ini kan? 2023 ya. Berarti kok jauh kali ya dia ngambilnya ya? Tapi 2018 juga ada kok, Bang. 2020 ke 2023 masih Maxon lah. Ada Hanson di 2018, 2020 di Lin. Kemudian di 2021 ada Batrenat, kemudian Alte dan Flaih di 2022. Oh dia itu ya? Iya. Oh apa tadi Bang? Yang keterbaruannya apa tadi? Kalau keterbatasan disebutkan karena dia di Enggak, industri ini perminyakan dan keterbatasan di negara di Irak, makanya dia boleh cari kembangkan lainnya gitu. Oh iya. Jadi kalau ini novelty-nya Bang? Ya, novelty-nya dia sebutkan cara ya, nah, tadi. Jadi kalau dia di sini sebutkan bahwa penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai dampak adopsi teknologi informasi terhadap laporan keuangan di industri perminyakan Irak. Dan pada penelitian ini menekankan manfaat dari mengintegrasikan teknologi dalam pelaporan keuangan.
seperti peningkatan akurasi, transparansi, dan efisiensi, dan juga mengakui tantangan dan keterbatasan yang terkait dengan adopsi teknologi dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan informasi yang berharga dan baru tentang topik tersebut. Gitu dia, Bang. Ya, emang topik menarik sekali nih, karena kalau saya lihat ini ya, grade teorinya ini kan kayak seperti teori planet behavior ya. Ini bagus juga kalau jadi penelitian ini. Kemudian dia menggabungkan teknologi acceptance model. Jadi variabel ini ya, variabel independennya yang ini bang ya, persib ya. Baru audit risknya moderating, kemudian financial reportingnya itu independen ya bang ya. Iya. Ya, persepsi penggunaan, persepsi kemudahan, dan Ya, persep behavior usefulness intention-nya. itu dari TAM, dari behavior intention itu dari TPB, dari TPB ya. Oh iya, ya bang, paten ini penelitian ini. Ya, jadi Ya, lu gabungkan bisa dua ini. bisa Bapak Ibu adopsi nanti ya dengan model UTAID ya, UTAID 2 atau juga dengan TAM model ya. Nah, jadi dengan Ya, betul, Prof. itu peluang bagus itu. Jadi di perusahaan minyak atau perusahaan jasa gitu kan, atau perusahaan mana yang go public tapi kuesioner ya. Nah, itu. Jadi modelnya model TAM, Davis, by Davis, dan juga UTAID dari apa ya, Penrose ya, dari Jerman 2003. Itu bisa Bapak Ibu gabungkan keduanya untuk direplikasi ya, untuk Iya, disertasi. Prof. Ya. Izin, Prof. Kalau itu Prof, Izin, kalau Prof. misalnya pakai Dillon and McLean, Ya, bisa Pak. dia juga Prof ya? Dan and McLean ya. Izin, Oh iya Prof. Prof. Ya, silakan Bu. Ini Prof, dalam penentuan untuk pemakaian model TAM dan TAUT itu apa ada ketentuannya, Prof? Nah, itu kan bedanya antara UTAUD dan TAM itu kan dari perspektif internal atau juga dari perspektif eksternal gitu kan. Jadi dengan Iya. menggunakan UTAUD itu lebih luas lagi dimensinya, termasuk dimensi perilaku pengguna gitu ya. Jadi bukan hanya faktor kebiasaan internal orang ya, tetapi juga faktor eksternalnya juga dipertimbangkan ya, dinilai. Nah, itu dia. Baik, Prof. Makasih, Prof. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Prof, izin bertanya Prof, Ya, silakan Pak Faisal. terkait ini Prof, terkait teori planned behavior, kemudian teori acceptance model, dan apakah UTAUD itu Prof, ininya Prof, penyempurnanya dua ini Prof, dua model ini Prof. Iya, betul Pak. Jadi dia itu dengan UTAUD 2 gitu kan. Ada UTAUD 1, ada UTAUD 2 juga gitu. Wah. Dua. Nah, jadi ada dua. Nah, itu memang penyempurnaan dari beberapa teori-teori perilaku ya yang ada, seperti plan behavior ya, atau teori perilaku yang lainnya. Nah, itu bisa Bapak sebutkan aja ya nanti UTAUD 2 aja. Jadi Oh memang gitu Prof ya. ya, silakan. Prof, jadi kan Prof, izin mulai tanya Prof ya. Ya, Pak. Karena itu bulan terakhir mungkin nanti kita jadi rindu nih Prof, nggak Iya, jawab Pak. Prof lagi. Jadi Prof, izin, kalau kita meneliti terkait core banking system kita dengan menggunakan UTAUD 2 Ya. untuk perusahaan kita sendiri, apakah itu satu kebaruan Prof? Ya, Kalau kalau saya dia sih belum ini. Kalau dia disertasi, Pak, dia harus random gitu ya. Artinya harus bisa ada nilai generalisasi gitu kan. Jadi kalau misalkan institusi kita pakai ya, maka misalnya BPD di Pulau Sumatera ya, atau BPD di Sumbagut, atau BPD Syariah yang ada di wilayah satu, atau yang ada di OJK wilayah Barat misalnya. Nah, jadi dia sifatnya harus random gitu Pak. Jadi nggak bisa kita gunakan satu perusahaan ya, karena satu perusahaan tingkat generalisasinya tidak ada gitu ya. Kalau untuk disertasi ya, tapi kalau untuk tesis boleh. Nah, itu pun Prof, jadi ya, ya silakan. ya Prof, izin Prof, kalau nanti misalnya apakah dia harus pakai ini Prof, pakai core banking yang sama, misalnya core bankingnya ini kan kita pakai Sigma. Ya. Apakah harus dia
harus yang pakai misalnya kita BPD seluruh Indonesia nih Prof. Iya, Pak. Jadi apakah dia harus sama-sama Sigma atau boleh Sigma misalnya dan multipolar Ya. atau kolega gitu Prof? Boleh Prof atau gimana Ya, Prof? kan kalau dia ini penilaiannya adalah nasabahnya gitu ya. Jadi bukan usernya. Nah, Oh, jadi eksternal Prof ya? nasabah pengguna sistem dari BPD itu. Jadi ya masyarakatnya gitu kan, bukan pengguna, bukan ini ya, bukan operator atau bukan dari internal manajemen pegawai ya. Jadi itu respondennya mengarah pada penggunanya gitu kan. Ya, oke Pak ya. Jadi untuk Iya Prof. BPD seluruh Iya Indonesia Prof. Makasih Prof. yang bagus ya. Makasih Prof. Sudah itu Pak. Silakan. Izin Prof, Ya, silakan Bu. ini Prof, jadi kalau misalnya di disertasi itu kan Prof, apa harus kita jelaskan gitu kenapa kita menggunakan UTAUT 2 daripada TAM atau UTAUT aja gitu Prof? Apa Ya, perlu dijelaskan itu Prof? ya betul Bu. Itu alasannya gitu kan, kenapa UTAUT 1, kenapa UTAUT 2 gitu kan. Dan juga saya menyarankan sampelnya kalau bisa bank lokal government bank yang ada di Indonesia atau Malaysia gitu kan. Nah, bisa juga gitu kan. Nah, atau juga DPD se-Indonesia itu oke. Tetapi kalau untuk kemampuan apa ya, misalkan Bapak Ibu udah rencanakan mau publishnya di Emerald. Nah, dari sekarang itu tadi perbandingannya antar negara ASEAN, antar negara-negara di ASEAN boleh ya, atau antara ASEAN dengan negara BRICS boleh. Ya kan udah enak sekarang ya, kalau kuesioner saya kira masuk ke email humasnya udah dijawab gitu kan. Jadi nggak perlu kita ke sana, tinggal kita apa ya, survei monkey aja gunakan. Nah, itu bisa kok sekarang ini. Atau negara-negara apa ya, OECD atau negara emerging countries gitu ya. Atau dari negara BRICS ya, Brazil, India, ya kan, negara-negara yang menentang kurs dolar kan. Nah, itu Bapak Ibu survei ya dengan model UTOT, nah itu bagus sekali ya. Dan saya yakin untuk menembus Emerald itu lebih apa ya, lebih prefer mereka, suka. Jadi harus direncanakan dari sekarang ya Bapak Ibu untuk selesai gitu ya, terutama publikasi disertasinya nanti gitu kan. Nah, jadi jauh mana bisa menembus ya Q3 gitu kan minimal. Nah, harus dari sekarang lah dipikirkan ya. Itu saya kira Bapak Ibu. Ada lagi? Prof, izin Prof Ya, yang Bu. nyambung tadi yang untuk disertasi tadi. Iya, Ah, kalau dia terkait dengan beberapa negara itu kan Prof, iya. dengan data beberapa negara itu berarti kan dari kalau misalnya dari kuesioner itu kan nggak mungkin ya Prof. Berarti kan itu hanya bisa dari laporan keuangan aja ya Prof. Kan ini kan dia dimensi apa tadi kan? Dimensi UTOUT dan juga dimensi TAM model ya. Jadi item-item, bobot-bobot itemnya itu yang kita ajukan pertanyaan kan kepada beberapa responden. Nah, ini uh, apanya ya? Desain risetnya ya kuesioner gitu ya. Kalau yang seperti itu Prof, gimana kita cara mencari respondennya ya Prof? Cara mencari respondennya mudah aja gitu kan. Misalnya ya sekarang ada Facebook gitu kan. Nah, jadi melalui Facebook kanalnya itu kita sebar ya, atau dari YouTube gitu kan. Dari YouTube kan kan dalam hal ini itu ada yang namanya CRM ya kan, Customer Relationship Model. Nah, dari Customer Relationship Model yang komen di fanspage-nya bank, katakanlah bank ada di Malaysia, itu aja kita kirim, kita inbox gitu kan, dapat 200 sampel dengan metode sampelnya sampel acak gitu kan. Nah, itu secara riset oke aja gitu kan. Jadi model probability. Nah, Nah, itu udah bisa dapat gitu ya. Makasih Prof. Jadi Kalau menarik ya izin, Bapak Ibu. Ya ya Pak. izin Prof, kalau tadi kan kalau apa namanya sampel acak ya ketika intinya kita mungkin kirim email atau apa. Nah, itu batasan populasi atau sampelnya kalau gitu ditentukan ada ininya nggak sih Prof kriterianya? Ya, Yang kriterianya itu tadi Pak ya. Jadi pertama adalah populasinya adalah negara ASEAN kan. Nah, jadi dari negara ASEAN tersebut ada berapa bank? Misalnya ada bank daerah yang go public di Malaysia itu misalnya ada 5 kan. Bank daerah yang go public di Thailand ada 10, kan bisa kita lihat kan
situs bursanya kan. Nah, dari situ kita apa ya? Kalau kita tentukan kita nggak tahu nih berapa total populasinya, maka kita ubah ke metode penarikan sampelnya ya. Jadi kita menggunakan sampel purposive. Nah, seperti itu kan bisa. Atau kalau kita tahu unit populasinya, maka kita gunakan sampel dengan probability. Apakah stratified random, apakah systematic random, apakah simple random sampling. Nah, itu kan mengarahnya ke sana. Kan? Jadi untuk itu saya kira nggak ada masalah ya, bagus itu. Karena kita ya populasinya ya mungkin rahasia perusahaan gitu kan. Nah, rahasia perusahaan mereka nggak ngasih gitu kan. Nah, tapi bisa juga kalaupun mau kita cek dari laporan keuangannya, dari catatan atas laporan keuangan yang go public di beberapa negara tadi gitu kan, itu dapat kalau mau dieksplorasi. Nah, itu saya kira karena kan mereka perusahaan terbuka ya, dan laporan keuangannya juga terbuka gitu kan. Di situsnya lengkap semua itu yang diaudit. Nah, itu Bapak. Cara-cara untuk kita apanya ya. Saya yakin Q3 dengan mudah itu tembus. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Prof, Ya, usul Pak. Prof. Ya, Jadi silakan. kalau boleh ke depan workshopnya tidak dalam metode penelitian, tapi Prof dalam mencari mengkolek data atau subjek penelitiannya yang antar negara gitu ya Prof dicari Ya, ya. Kayak tadi kan baru informasi dari Prof ini tadi yang jelas dari Facebook, dari ya, medsosnya institusi itu kan, ya Pak. baru ke kelihatan ini tadi kan. Betul juga kan di setiap institusi besar itu biasanya sudah punya semua itu ya kan. Ya Seperti Pak. kita di Indonesia. Jadi kalau akses ke sananya. Ya Pak. Dia tadi kalau apa kita ya. disuruh berpikir perbandingan antar negara, garuk kepala semua tadi Prof. Ya kan? Ya betul Pak. Jadi apa Gitu, nanti Prof. kita ya 2024 Insya Allah setiap tahun di Prodi S3 itu ada workshop disertasi kan. Nah, jadi nanti Iya, workshop Prof. disertasi 2024 kan di Pulau di Samosir kita arahkan pada penyaji pematerinya teknik penarikan sampel antar negara. Iya, iya, Prof. Sumber subjek penelitian yang penting Ya, gitu kan, Prof. betul, Pak. Nanti kita carilah narasumber yang apa di situ ya, yang expert di situ untuk penarikan. Apakah orang apa ya, orang yang ahli apa namanya survei kan, yang terkait dengan survei yang sekarang ini, apakah Munjani gitu kan, apakah di apa namanya beberapa ahli-ahli survei kan ya banyak itu ya. Nah, itu pun bisa juga nanti kalau mau mereka kita undang 2024 Insya Allah ya. Iya, Prof. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan ini perkuliahan kita terakhir. Dan nantinya paper kita kan 2 orang gitu kan. Itu kita publish ya di Scopus ya, namanya Russian Law Journal gitu ya. Memang dia jurnalnya sosial tapi terjangkau gitu kan. Nah, saya memikirkan cari yang terjangkaunya ini ya supaya tidak memberatkan. Tapi kita punya outcome ya dari perkuliahan ini. Nah, jadi setidaknya tembuslah di minimal di Q4. Nah itu, jadi papernya juga boleh aja kita apa ya critical review dari artikel gitu kan. Apakah metodenya, apakah tinjauan teorinya yang perlu kita sempurnakan, silakan tulis di situ gitu kan. Dan itu harus ditranslate ya Bapak Ibu dalam bahasa Inggris ya, jangan lagi ada yang bahasa Indonesia. Dan ya Prof. Ya kirim ke saya, nanti kita supaya pasti aja ini terbitnya Bapak Ibu. Jadi saya kawal gitu. Jadi segeralah diapakan ya. Yang belum transit tadi saya lihat ada gitu kan, tolong dikirim. Dan nanti insya Allah dalam bulan Desember ini bisa terbit gitu ya. Dan biayanya itu tadi 180 US gitu kan. Artinya 3 juta. Ada juga sih yang lain 500 US gitu kan. Tapi itu tadi mahal ya. Jadi saya nggak ke sana ambilnya. Mencari yang murah kali gitu. Ya, makasih Prof. Ya, ini untuk apa aja kita Pak ya. Artinya Bapak Ibu boleh pasang afiliasi kampusnya masing-masing dan yang jelas nanti LOA-nya ada ya. Ini untuk outcome perkuliahan kita. Itu saya kira. Dan jurnalnya masih aktif ya. Tadi kalau kita jurnalnya discontinue ya itu udah nasib lah ya depan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu sajalah ya saya kira. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat semuanya dan sukses selalu ya. Ya, selalu Prof. Ketemu lagi kita Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Prof. Ya.
Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Izin live. Iya, Prof.